Yo, halo! Kali ini ada handphone kekinian tapi cukup unik dan masih jarang banget dibahas. Ya, ini dia VosiBot S3 Pro, sebuah handphone yang punya tambahan layar belakang dengan bentuk yang bulat. Lumayan bikin penasaran nih. Oke, biar nggak penasarin, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Ditaruh dulu. Lanjut, ada kertas-kertas, yaitu user manual yang pakai bahasa Inggris dan campuran gitu sih. Terus ada semacam keterangan dari berbagai bahasa juga. Dan ada kartu garansinya. Terus ini dapat semacam soft case, transparan, yang lumayan tertutup ya. Dan ada SIM ejector yang bentuknya kayak gini. Ada kabel data yang udah USB Type-C to Type-C, lumayan tebal juga nih kabelnya. Dan masih dapat charger atau adaptor dengan output maksimal di 20 watt. Lumayan. Udah, nggak ada apa-apa lagi? Ya, jadi inilah isi box dari VosiBot S3 Pro. Lanjut, cek unitnya. Oke, jadi di sini ada semacam keterangan untuk spek handphonenya yang bakalan saya jelasin nanti. Ini ada keterangan emailnya juga, sekalian aja dah dikletek aja. Duh, jadi ngebekas gini ya. Nah, saya dapat yang warna grey, lebih ke hitam gitu ya. Dan selain itu, ada juga yang warna hijau. Ketika video ini dibuat, handphone ini masih dalam masa pre-order. Tapi kalau udah launching secara global, itu harganya jadi sekitar 160 US dollar. Dan mungkin nanti bakal ada tambahan promo lagi. Katanya jadi sekitar 140 US dollar atau sekitar 2 jutaan rupiah. Untuk harga pasti dan tempat belinya, ntar bisa langsung aja cek linknya di deskripsi ya. Lanjut, di bagian depannya ini ada layar 6,67 inch yang sisi kanan kirinya melengkung gitu. Terus di atasnya ada kamera 8 megapiksel dan sensor. Kalau bawahnya ini kosong ya. Di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan power. Di sisi bawah ada lubang speaker, USB Type-C, mikrofon, dan SIM tray. Yang modelnya kayak gini, bulak-balik, hybrid gitu. Jadi bisa pakai dual nano SIM atau kalau mau pakai micro SD harus single SIM ya. Untuk sisi kanannya kosong dan di sisi atas ini ada earpiece-nya, nggak di bagian depan ya posisinya. Lanjut, untuk bagian belakangnya di sini ada buletan gede banget yang di dalamnya itu ada sebuah layar bulat juga, mungkin sekitar 1 inch. Terus dikelilingin sama 3 kamera yang utamanya 64 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan satunya lagi mungkin deep sensor. Terus ada lampu flash dan tulisan VosiBot. Modelnya masih yang melengkung-melengkung gitu, dan termasuknya ini tipis loh. Secara dimensinya memang lumayan besar, tapi lebih memanjang ya, ramping. Kalau untuk bobotnya nggak tergolong berat, bahan bodinya ini masih pakai plastik, finishingnya doff yang emang kerasa cukup licin, dan yang warna hitam ini gampang kecap sidik jari. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari VosiBot S3 Pro. By the way, pas nyala gini kelihatan cakep ya. Coba intip ke settingannya. Nah, jadi handphone ini pakai OS Android versi 14 dengan patch keamanan di 5 Oktober 2024. Masih anget-anget lah. Dan ini ada updatean, kayaknya buat beberapa perbaikan dan peningkatan sistemnya, sekitar 34 MB. Ini kayaknya wajib update ya. Nah, lanjut. Untuk RAM-nya ini total 6 GB. Udah kepake sekitar 2,7 GB. Dan sisanya 3,3 GB. Sedangkan penyimpanan internalnya kesisa sekitar 114 GB dari total 128 GB. Jadi udah kepake sekitar 14 GB. Untuk aplikasi bawaannya ini memang sedikit ya. Kebanyakan itu malah dari rombongannya Google yang nggak bisa di-uninstall secara bawaannya. Tapi nggak apa-apa, ada aplikasi Google berarti aman nih. Handphone Cina ada Google Service-nya berarti versi global ya. By the way, jujur aja, saya baru pertama kali nyobain handphone dengan layar curve atau lengkung kayak gini. Dan ternyata, wah keren juga nih, bisa manjain mata. Mulai dari bezel yang tipis kiri kanannya, atas bawah juga masih termasuk tipis lah ya.
Ini screen to body rasionya sampai 93,6% cuy. Terus kualitas layarnya ini menurut saya udah oke. Dia resolusinya 1080 x 2400 dengan kerapatan 394 ppi. Lumayan tajam nih. Brightness-nya sampai 1800 nits, masih lumayan buat dipakai luar ruangan yang cahaya terik gitu. Dan udah pakai panel AMOLED. Taulah ya, warnanya jadi lebih gonjreng, menarik gitu. Dan jadi ada beberapa fitur, semacam fingerprint scanner yang ada di layar. Terus ada always on display-nya yang bisa diatur tampilan maupun durasinya. Dan untuk multitask-nya udah bisa 10 sentuhan sekaligus dengan feel sentuhan yang menurut saya emang enak, kacanya licin, tapi berasa agak sensitif. Nggak tahu kenapa saya ngetik jadi suka typo. Efek lengkungannya ini berasa layar jadi luber gitu ya. Kalau background-nya hitam itu berasa kayak layarnya sampai belakang-belakang gitu. Tapi emang bener ada layar di bagian belakangnya ini. Walaupun mini dan ngebulet gitu bentuknya. Tampilan utama di layar kecilnya ini kayak semacam watch face yang ada di smartwatch ya. Untuk layarnya ini bisa nyala pas matiin layar utama atau bisa juga diketuk 2 kali. Nah, selain watch face, di sini juga ada tampilan kompasnya. Ada fitur musik kontrolnya dan bisa lihat notifikasi juga dari sini. By the way, navigasi layar ini touchscreen ya. Terus yang paling ngebantu itu ada monitor untuk kamera belakang. Jadi bisa selfie pakai kamera belakang yang 64 megapiksel ini. Asik kan? Terus watch face-nya ini masih bisa diganti. Dari bawaannya udah disediain banyak nih. Tapi sayangnya belum bisa custom gambar sendiri. Dan anehnya pas saya pilih misalkan yang ini, malah yang diterapkan itu daftar yang sebelumnya. Ya padahal layar belakang ini tujuannya udah oke lah. Mungkin beberapa kekurangannya itu bug yang masih bisa dibenerin lewat update sistemnya. Dan masih bisa lah ditambah beberapa fitur lain lagi buat maksimalin layar mini di belakangnya ini. Untuk sekarang ketika video ini dibuat belum ada updatean lagi nih, selain yang pertama tadi ya. By the way, untuk kameranya ini ada fitur yang disebut AI fotografi yang ngedetek scene pas lagi foto. Misalkan foto di siang atau malam hari, backlight, fotoin binatang, bunga, pemandangan, makanan, dan sebagainya. Terus ada 5 filter film mode gitu, buat bikin foto ala-ala cinematic gitu ya. Tapi yang lumayan keren itu dokumen correction. Jadi kalau foto tulisan dokumen di kertas atau papan tulis, foto yang nggak jelas atau miring posisinya bisa dibenerin biar lebih jelas. Pokoknya untuk bagian kamera ini ada banyak fiturnya ya. Dan inilah untuk hasil kamera dari VosiBot S3 Pro. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari VosiBot S3 Pro. Kalau menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman dari videonya? Untuk spesifikasinya, VosiBot S3 Pro ini menggunakan chipset MediaTek G85, octa-core up to 2 GHz, RAM-nya 6 GB, internal 128 GB, GPU-nya Mali G52MC2, layarnya AMOLED 6,67 inch, jaringannya 4G, baterainya 5000 mAh, dan menggunakan OS Android 14. Untuk sistemnya ini udah ada beberapa yang dikostumisasi, dari tampilan atau temanya. Kelihatannya masih oke, nggak terlalu yang wah, masih kerasa simple, ringan, ala stok Android-nya. Untuk fitur gesturnya lumayan oke nih, ada double tap to wake atau off, ada smart touch yang bisa dikostum setiap sentuhannya, ada set application bar, lumayan buat bantu-bantu kegiatan multitasking aplikasinya, apalagi di layar panjang kayak gini, enak buat split screen-nya. Selain itu, masih banyak lah fitur umum ala-ala smartphone kekinian. Oh iya, sinyal dan jaringannya aman nih. NFC juga udah ada ya, lumayan. Untuk benchmarknya, pakai Antutu V10.1.3, handphone ini dapat skor sekitar 236 ribuan dengan kecepatan storage di sekitar 305 MB per second read-nya dan 169 MB per second write-nya. Kalau untuk sensor ini masih lumayan, sensor cahaya ada, giroskopnya juga ada, nggak sepi-sepi banget lah ya. Untuk performanya, saya rasa cukup aja, MediaTek G85 lah. Buat sekedar jalanin beberapa aplikasi mainstream, masih termasuk lancar.
Tapi handphone ini tuh kayaknya lebih cocok buat pemakaian multimedia, khususnya nonton atau berhubungan sama layar. Soalnya kalau buat game dengan settingan grafik tertinggi dari bawaannya itu kayak kurang, berasa keberatan di layar gitu loh. Main Mobile Legends aja kalau mau lancar itu pakai settingan paling rendahnya, smooth. Kalau dinaikin lagi malah berasa macet-macet. By the way, bodinya ini nggak begitu panas sih, masih tergolong aman. Dan untuk baterainya, yang 5000 mAh ini, saya bisa dapat screen on time sekitar 4 jam. Kurang begitu awet kalau lihat dari kapasitasnya. Dan ngecharge-nya dari 20% sampai full itu sekitar 2 jam. Nah, kalau untuk speakernya ini masih mono, dan keluaran suaranya oke aja sih. Vosibot S3 Pro ini layaknya sebuah handphone yang menonjolkan sisi layar dengan desain curve dan bezel yang tipis, ngebuat handphone itu kerasa lebih mewah. Ditambah adanya layar mini di bagian belakangnya ini, jadi kelihatan unik, walaupun secara penggunaan layar ini belum maksimal ya. Tapi karena unit yang saya dapat ini berupa sampel, kemungkinan unit yang dijual ke pasaran itu bisa lebih baik lagi. Jadi buat yang suka kelihatan beda, biar menarik, jadi pusat perhatian, ya mungkin ini bisa jadi pilihan. Tapi ya balik lagi, sesuaikan dengan kebutuhan. Dan semoga video ini bisa jadi pertimbangan. Oke, jadi itulah handphone dengan layar luber dan layar belakang mini bulat-bulat. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.